Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Kita lanjut diskusi terkait mathematical analysis of recursive algorithm. Kali ini kita akan membahas terkait teknik terakhir yang bisa kita gunakan untuk mencari bentuk non-rekursif dari persamaan rekursif. Yaitu yang akan kita pelajari sekarang adalah peubah variabel. Setelah sebelumnya kita telah mempelajari ada 3, yaitu pertama substitusi, yang kedua relasi persamaan karakteristik untuk persamaan homogen, dan yang ketiga itu adalah persamaan karakteristik untuk persamaan non-homogen. Menggunakan teknik yang manapun harusnya hasil akhirnya sama. Dan sekarang kita pelajari persamaan atau teknik terakhir, yaitu peubah variabel. Peubah variabel ini lebih cocok digunakan ketika kita mempunyai bentuk rekursif di mana yang dipanggil itu bukan n-1 atau n-2 dan seterusnya, tapi per. Jadi seperti ini, kita punya n per 2. Kalau di contoh relasi non-homogen kemarin, ataupun yang homogen, yang dia itu bisa digunakan ketika rekurensi yang kita panggil itu adalah Tn-1, Tn-2, dan seterusnya. Substitusi bisa kita gunakan untuk kedua jenis. Bisa yang pengurangan, bisa yang pembagian. Peubah variabel ini lebih cocok untuk yang pembagian. Sebenarnya peubah variabel ini juga seperti gabungan antara substitusi dan juga persamaan karakteristik. Oke. Seperti apa yang kita punya di substitusi waktu itu, kalau misalnya kita punya relasi rekurensi di mana rekurensinya itu membagi n dengan suatu nilai, maka kita akan misalkan n itu adalah 2 atau nilai tersebut pangkat suatu k. Jadi di sini kita punya n per 2, makanya kita misalkan n-nya itu adalah 2 pangkat k. Kalau di sini kita punya n pangkat per 3, maka kita akan misalkan n itu 3 pangkat k. Kalau misalnya ini n per 5, kita akan punya 5 pangkat k dan seterusnya. Kenapa seperti itu? Karena ini untuk memudahkan kita saja. Kita dengan mempunyai dia itu nilainya pangkat k, maka ketika kita membagi n dengan nilai tersebut, beberapa kali pun kita akan selalu menemukan integer. Makanya itu akan lebih mempermudah perhitungan kita. Sekali lagi ingat, kalau misalnya kita ngomongin mathematical analysis untuk algoritma, perbedaan 1 atau 2 tidak akan terlalu berpengaruh untuk nilai yang sangat besar, makanya kita cukup mempunyai aproksimasi saja. Makanya kita bisa tanpa terlalu menghiraukan kasus lainnya, kita anggap saja n-nya itu adalah 2 pangkat k. Terus misalkan kita punya base case-nya itu adalah T1-nya sama dengan 1. Nah, yang pertama kita lakukan itu yang tadi memisalkan n-nya itu 2 pangkat k. Berarti k itu bisa kita tulis sebagai log n basis 2. Nah, kemudian dari sini kita bisa substitusi 2k-nya untuk n. Jadi yang tadinya kita punya Tn adalah Tn per 2 plus 1. Di sini kita ganti n-nya jadi 2 pangkat k. Berarti Tn jadi T2 pangkat k. Tn per 2 berarti jadi 2 pangkat T2 pangkat k per 2. Jadi kita punya T2 pangkat k minus 1 per 1 ya di sini. Nah, kemudian selanjutnya kita tentukan persamaan rekurensi TK. Jadi berdasarkan poin yang kita punya di sini, kita punya ini kan, T2 pangkat K sama dengan T2 pangkat K minus 1 plus 1. Nah, di sini kita lihat ada perubahan pangkat dari K menjadi K minus 1. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk relasi rekurensinya. Jadi kita akan fokus ke pangkatnya. Sehingga kita punya T2 pangkat K kita ganti jadi TK. Sehingga T2 pangkat
pangkat K minus 1, kita ganti jadi TK minus 1. Gunanya apa? Karena sekarang kita jadi punya persamaan rekurensi yang pemanggilan fungsinya itu minus. Sehingga kita bisa menggunakan relasi persamaan karakteristik lagi. Jadi tadi kita punya TK sama dengan TK minus 1 plus 1. Jadi lagi-lagi itu didapat dari sini ya. Kalau misalnya di sini itu ternyata kita punyanya T2 pangkat K sama dengan 2K minus 3 misalkan di sini. Ya berarti yang akan kita punya nanti adalah TK sama dengan TK minus 3 tambah 1. Kayak gitu. Jadi kita fokus ke pangkatnya saja. Oke. Nah dari sini kita gunakan persamaan karakteristik seperti yang sudah kita pelajari pada 2 video sebelumnya. Homogen ataupun non-homogen tergantung kasus yang kita dapatkan. Di sini kebetulan dia bersifat non-homogen. Kita review sedikit, ini bisa kita tulis jadi TK dikurang TK minus 1 sama dengan 1. Yang kiri itu bisa saya dapatkan persamaan karakteristiknya R minus 1. Yang kanan itu adalah R dikurang berapapun yang pangkat N, itu adalah 1, dipangkatkan dengan derajat polinomial. Polinomialnya sendiri adalah 1, berarti derajatnya 0, ditambah 1, jadi saya punya 1. Makanya dia jadi seperti ini. Sehingga solusi umum yang kita punya itu adalah seperti ini. Oke. Jangan lupa di sini kita menggunakan K ya. Masih K yang kita gunakan, bukan N. Jadi ingat ini adalah TN. Ini adalah TN. Ini adalah TK. Jadi berbeda ya. Ini adalah TK. Dari sini kita punya solusi umumnya adalah C1 tambah C2 K. Nah, tapi dari sini kalau di persamaan atau persamaan karakteristik yang kita pelajari 2 minggu sebelumnya, dari sini kita cukup bisa langsung masukkan base case, ya kan? Tapi ingat lagi-lagi ini adalah nilai TN, bukan TK. Ini yang kita punya itu adalah TK. Jadi sebelum kita lakukan substitusi untuk base case-nya, kita harus ganti dia dulu jadi TN. Caranya dari TK ini kita kembalikan ke kodratnya. K itu kan TK itu adalah T2 pangkat K. Berarti TK yaitu T2 pangkat K itu adalah C1 tambah C2K. 2 pangkat K tadi kita misalkan dia adalah N, sehingga K-nya itu adalah log N, basis 2. Nah dari sini karena kita sudah punya TN bukan TK lagi, baru kita bisa masukkan si base case-nya. Karena ada 2 koefisien, maka kita perlu 2 persamaan. Persamaan kedua bisa kita cari dari yang definisi awal ya. Bisa di contoh video pertemuan sebelumnya. Untuk itu. Dari situ baru kita bisa substitusi ke solusi umum yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Oke, sekarang kita misalkan TN itu adalah 2T N per 2 ditambah N. Seperti ini. Maka kita substitusikan 2 pangkat K. Kita punya 2 pangkat K sama dengan 2T 2 pangkat K minus 1 ditambah 2 pangkat K. Artinya kita punya T 2 pangkat K dikurang 2T 2 pangkat K minus 1 sama dengan 2 pangkat K. Ini bisa kita tulis sebagai TK dikurang 2 TK minus 1 sama dengan 2 pangkat K. Sehingga persamaan karakteristiknya akan menjadi R minus 2.
kemudian R minus pangkat yang dipangkatkan dengan K itu adalah 2, pangkat polinomialnya adalah 0 derajatnya, sehingga pangkat 1. Berarti kita punya solusi umumnya TK itu adalah C1 kali 2 pangkat K ditambah C2 kali K kali 2 pangkat K. Dan dari sini kita ganti dulu jadi TN. Ingat, harus ganti jadi TN dulu baru bisa kita lakukan substitusi base casesnya. Berarti ini adalah C1N ditambah C2 kali log 2N kali N. Dari sini baru kita substitusikan. C1 itu adalah C1 tambah log 1 itu adalah 0 ya. Berarti C2 kali 0 kali 1. Berarti kita dapatkan nilainya adalah 0, dia adalah C1. Sehingga kita punya C2-nya itu adalah, kita masukkan kembali, kalau C1-nya itu adalah 0, berarti, kita harus punya nilai kedua ya. Jadi sama seperti yang sebelumnya, kita punya nilai kedua, nanti kita baru masukkan ke TN. Baik, itu saja yang perlu saya bahas untuk pertemuan ini. Ini adalah video pembelajaran terakhir. Untuk pekan selanjutnya kita akan mempunyai kuis, dan pekan selanjutnya lagi adalah pengumpulan tugas besar, dan pekan terakhir nanti akan menjadi pekan ujian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.